Kita ke penanya berikutnya, siapakah yang dimaksud dengan burung buas dari timur dalam Yesaya 46 ayat 11? Apakah timur di situ menunjukkan pada Indonesia, secara khusus Indonesia Timur, Ambon, Papua, NTT? Soalnya ada pendapat bahwa burung buas dari timur itu berarti ada orang yang akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman yang berasal dari Indonesia Timur. Benarkah demikian? Ya, ajaran seperti itu pernah saya dengar ya saudara ya. Ada saya baca dulu ayatnya, Yesaya 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Nah saudara, ada orang yang pernah menggunakan ayat ini. Ini setahu saya itu banyak orang menggunakannya, tapi salah satu yang pernah saya ketemu itu adalah Romo Paulus Tribrata, bla bla bla, pokoknya panjang sekali gelarnya, dari Jogja ya. Dia pernah muncul di Kupang ya, bikin seminar di Kupang, lalu pada akhirnya hitung kali tambah bagi kurang dan sebagainya, lalu akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada pertengahan tahun 2029 ya. Nah, dia datang ke sini itu disponsori oleh salah satu persekutuan doa di Kupang, dan mereka mengajarkan ya, mengajar itu seminarnya itu kali lalu tuh saya ikut di Aula Altari, mengajar bahwa Yesus akan datang pertengahan tahun 2009 dan tahun 2028 itu adalah ambang kedatangan Yesus ya, ambang kedatangan Yesus. Bahkan lebih dari itu saudara, mereka membentuk panitia penyambutan kedatangan Yesus yang kedua kali tahun 2009 itu. Dan banyak orang dari Kupang itu pergi ke Jogja, masuk di dalam panitia penyambutan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua 2009 ini ya. Nah, tapi sampai sekarang ini si Paulus Tribrata itu sudah mati. Pada waktu dia mati itu bahkan pengikutnya itu tidak mau kuburkan dia ya. Tidak mau kuburkan dia karena yakin dia akan bangkit. Tapi pada akhirnya saudara, karena tidak bangkit-bangkit akhirnya dikubur juga. Tapi hanya 2-3 orang dari anak buahnya yang tahu dia dikubur di mana. Mengapa tidak dikasih tahu ke umum di mana dia dikuburkan? Karena katanya itu mau meniru mayat Musa yang dikuburkan secara rahasia oleh Tuhan. Nah, itu Paulus Tribrata, tapi dia sudah mati ya. Saya ikut ajaran dia, seminarnya dia, dan salah satu ajaran dia yang dia sampaikan di Kupang itu, dia mengatakan bahwa menjelang akhir zaman Tuhan akan membangkitkan seseorang dari Indonesia, bahkan Indonesia Timur. Kalau Indonesia Timur berarti antara Ambon, Papua atau NTT. Nah, dan dasar ayat yang dia pakai itu adalah Yesaya 46 ayat 11 yang memanggil burung buas dari timur. Nah, dari timur di sini itu dianggap sebagai Indonesia. Lalu bukan cuma Indonesia, Indonesia Timur. Nah, apakah benar bahwa burung buas dari timur ini menunjuk kepada seseorang dari Indonesia Timur yang akan Tuhan bangkitkan di akhir zaman? Nah, saya kira ini tafsiran yang ngawur saudara ya. Kenapa? Karena tafsiran seperti ini tidak memperhatikan konteks dari Yesaya pasal 46 itu. Nah, kalau kita melihat konteksnya secara umum, mulai dari pasal 40 sampai pasal 48 di dalam kitab Yesaya, kalau saudara baca di sana, Lembaga Alkitab memberikan judul di sana, keselamatan untuk bangsa dalam pembuangan. Keselamatan untuk bangsa dalam pembuangan. Jadi ayat itu harus ditafsirkan dalam kaitan dengan penyelamatan bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel. Nah, kalau burung buas dari timur ini adalah seseorang dari Indonesia yang baru muncul di akhir zaman, pertanyaannya adalah apakah bangsa Indonesia ya sudah ada pada zaman pembuangan Israel atau Yehuda di Babel, dan bagaimana itu seorang dari Indonesia yang baru muncul di zaman akhir ini berhubungan dengan pembuangan bangsa Yehuda yang sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Nah, maka di sini menurut saya itu satu tafsiran yang ngawur. Karena apa? Tidak ada hubungan antara Indonesia dengan peristiwa pembuangan itu. Nah, kalau kita mengacu kepada sejarah, ya sejarah mengatakan kepada kita bahwa bangsa Babel itulah yang menaklukkan bangsa Yehuda, ya. Dan lalu akhirnya Yerusalem dihancurkan, Bait Allah yang pertama dihancurkan, lalu orang Israel dibuang, dibawa ke pembuangan
di Babel. Itu ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap dilakukan oleh Nebukadnezar sampai tahap yang ketiga itu yang penghancuran Yerusalem dan Bait Allah. Nah, lalu saudara-saudara, di situ kita juga melihat setelah Babel berkuasa, lalu Tuhan membangkitkan bangsa yang lain, yakni bangsa Persia, bangsa Media Persia. Bangsa Media dan Persia itu bergabung, tapi lama-kelamaan karena pengaruh Persia yang lebih besar, itu bangsa itu yang baru itu disebut atau biasanya lebih diketahui sebagai bangsa Persia. Nah, saudara-saudara, bangsa Persia inilah yang pada akhirnya menaklukkan bangsa Babel. Ya, dia menaklukkan bangsa Babel dan lalu dia akhirnya memulangkan bangsa Yehuda dari pembuangan setelah 70 tahun di pembuangan. Ya, dalam tahap yang pertama yang dipimpin oleh Zerubabel. Nah, kalau kita melihat, saudara, kalau di situ bangsa Babel, Israel atau bangsa Yehuda dalam pembuangan, lalu ada burung buas dari timur. Itu kita bisa melihat itu, kalau saudara memperhatikan peta, maka saudara lihat bahwa bangsa Persia itu memang posisinya itu ada di sebelah timur. Sebelah timur dari wilayahnya Babilonia. Jadi menurut saya, burung buas dari timur itu harus menuju, ini kan harus ditafsirkan dalam konteks pembuangan. Burung buas dari timur itu akan diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi bagi saya, burung buas dari timur itu harus menunjuk pada pemimpin atau penguasa dari kerajaan timur pada waktu itu, yaitu kerajaan Persia. Dan ini pasti menunjuk kepada Raja Kores. Ini menunjuk pada Raja Kores, dan sekali lagi itu benar bahwa bangsa Persia sekarang ini kira-kira Iran, dia menaklukkan Babel dan secara geografis dia memang terletak di sebelah timur dari Babilonia atau Irak sekarang. Karena itu nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan kemasyuran burung buas dari timur ini itu jelas menunjukkan pada prestasi-prestasi dari Raja Kores, di mana dia adalah raja yang sangat hebat dalam bidang politik maupun juga militer pada usia yang sangat muda. Pada umur 30 tahun dia sudah begitu hebat secara politik dan militer. Dia lalu melakukan invasi ke berbagai kerajaan di sekitarnya dan dia selalu berhasil. Dia menaklukkan hampir seluruh kerajaan yang tersebar di waktu itu, saudara. Dan pada usia 30 tahun, Raja Kores ini sudah menguasai dunia. Dan kerajaannya itu mencapai bagian utara dari Asyur, semua dataran Mesopotamia dan Armenia, lalu sampai kepada Asia Kecil, mulai dari sungai di India, dan sampai pada Laut Oregon di barat. Semuanya dia kuasai. Dan sama sekali kita bisa melihat bahwa di situ dia sebagai orang yang berkuasa dan pada akhirnya dia menaklukkan Babel. Begitu dia menaklukkan Babel, lalu dia memulangkan bangsa Yehuda. Nah, jadi di sini kita bisa melihat secara historis itu burung buas dari timur itu harus diartikan sebagai Raja Kores dari Persia. Jadi sama sekali itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia yang pada waktu itu bahkan belum ada. Apalagi Indonesia Timur, NTT, Papua, Ambon dan sebagainya. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa penafsiran model seperti itu lebih kepada satu eisegesis daripada eksegesis. Ini dua istilah di dalam hermeneutika Alkitab. Eksegesis itu artinya kita memeriksa kitab suci, lalu menarik keluar kebenaran di dalamnya menjadi sebuah ajaran. Tapi eisegesis adalah kita sudah punya praanggapan terlebih dahulu, mempunyai pemahaman, lalu kita mencari ayat-ayat Alkitab, memaksakan pandangan itu, memaksakan ayat itu supaya cocok dengan apa yang sudah kita anggap sebagai kebenaran atau ajaran. Itu namanya eisegesis. Jadi penafsiran model seperti itu yang mengatakan bahwa burung buas dari timur menunjuk pada orang dari Indonesia, lebih lagi dari NTT, Papua, Ambon, itu bukan eisegesis, tapi itu adalah eisegesis. Ya.